Hai semuanya, jumpa lagi di channelku Dapur Nyonya Ong. Kali ini aku mau berbagi cara mengaktifkan kembali starter yang sudah lama tidur di dalam kulkas. Ayo kita simak sama-sama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini adalah starter yang sudah saya simpan di dalam kulkas selama 5 bulan tanpa saya feeding sama sekali. Sedangkan yang ini adalah starter yang saya simpan di dalam kulkas selama 1 bulan tanpa di feeding. Cara feedingnya, ambil 1 wadah kaca bersih, lalu masukkan 1 sendok makan starter, 2 sendok makan tepung terigu atau tepung roti, lalu tambahkan 2 sendok makan air. Ini cukup diaduk hingga rata. Diamkan di dalam suhu ruang selama 24 jam. Lalu ambil starter yang kedua dan 1 wadah baru lagi. Kemudian masukkan 1 sendok makan starter, 2 sendok makan tepung roti, lalu 1,5 sendok makan air. Ini juga cukup diaduk hingga rata. Lalu diamkan di dalam suhu ruang lebih kurang 24 jam. Setelah 24 jam atau hari keduanya, starter yang pertama, saya beri lagi makan dengan 2 sendok makan tepung roti, 2 sendok teh gula, dan 2 sendok makan air. Lalu kita aduk lagi hingga rata. Gunanya gula ini untuk mengurangi rasa asam dari sourdough. Kemudian ini kita simpan di dalam suhu ruang lebih kurang 24 jam. Stiff starter ini saya beri makan dengan 2 sendok makan tepung roti, 2 sendok teh gula, dan 1,5 sendok makan air. Lalu ini kita aduk rata. Di sini saya menggunakan lebih sedikit air untuk menghasilkan starter yang lebih padat atau lebih kental. Kemudian ini kita simpan di dalam suhu ruang selama 24 jam. Setelah 24 jam atau hari ketiganya, starter sudah kelihatan mulai aktif. Nah, starter yang pertama ini sudah kelihatan mulai berbuih di atasnya. Ini akan saya feeding dengan 2 sendok makan tepung roti, 2 sendok makan air, lalu 2 sendok teh gula. Ini cukup diaduk hingga rata. Lalu ini akan saya diamkan di suhu ruang hingga mencapai
2 kali lipat atau starternya mulai aktif dan naik ke atas. Steve starter ini akan saya feeding dengan 2 sendok makan tepung roti, 2 sendok teh gula, dan 1,5 sendok makan air. Kemudian ini cukup diaduk hingga rata. Jika airnya terlalu sedikit atau dirasa starternya itu terlalu kental, boleh ditambahkan air sedikit lagi, sesuaikan saja dengan kondisi starter. Tapi ingat, jangan terlalu encer karena akibatnya tekstur starter itu akan berubah dan hasil roti yang kita inginkan nantinya juga akan berubah. Kemudian diamkan di suhu ruang hingga mencapai 2 kali lipat. Ini adalah starter yang sudah aktif. Nah, bui-buinya seperti ini. Ini sudah siap digunakan sebagai leaven untuk pembuatan roti, pancake, dan juga cake. Lalu ini adalah Steve starter yang siap digunakan sebagai Steve leaven, yang mana biasanya lebih cocok untuk pembuatan roti-roti Asia yang lebih lembut dan mempunyai tekstur roti yang lebih padat. Selamat mencoba ya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.